itu di dunia ini itu selesai. Tidak selesai di dunia, di akhirat kita bakal menderita. Maka dari situ jaga diri kita dari berbuat dosa dengan sesama manusia dan jangan pernah nganggap sepele. Kita kadang-kadang berdoa sama anak buah kita Pak. Ya, hari lembur gaji dan tambah, gawe lebih, datang lama dikit itu sunat gaji. Tambah setengah jam itu sunatnya. Dia pegawai lebih sampai jam setengahnya masa jam 4 kita tambahin. Itu tergalau. Namanya berarti khairan, namanya berarti syarrain. Jadi hati-hati. Jangan pernah berbuat kezaliman dengan orang sesama manusia. Jadi pejabat jadi penguasa itu Pak, harus satu sisi kunci surga ada di tangan dia. Bekerja di sana, mencegah ada di tangan dia. Tahu tidak dari bangsa menjadi pemimpin. Dia juga Pak, setiap masjid, setiap kantor, setiap karyawan wajib baca Quran. Baca Quran, juta baca Quran ada pahala. Walaupun mau ini baca Quran karena perintahkan manusia, dapat pahala. Apalagi kalau berbuat kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Jadi sebetulnya ikhwan Ibrahim, suatu misalnya Allah sudah tampakkan
Tapi dari maghrib makan takjil, selesai takjil dari jam 9 ke jam 10 Pak, sama seperti cerita Bapak tadi, yang sholat maghrib cuma 3. Sisanya ngobrol makan, kalau sampai nunggu hidangan datang makanan berat makan sampai masuk isya, kebanyakan. Dan sholat, jadi mereka anggap sholat, udah sholat puasa. Makanya kita bingung sering Pak, puasa tidak sholat. Jadi mereka mengutamakan buka bersama tadi. Maghrib lewat, isya selesai lewat setengah jam dari isya, bubar balik masing-masing. Nah, sholat isya oleh maghrib. Nah, oleh kita tadi. Ini tanggung jawab itu sama-sama ya Pak. Menyaksikan ini kalau kita mampu kasih mereka, tegur mereka. Dan mampu paling gampang angkat tangan. Allahumma hadina, Allahumma hadihim, kama hadaita. Atau berikan mereka hidayah seperti bagaimana Engkau berikan kami hidayah. Allah a'lam. Jangan bersifat kita tulis. Bapak tadi terbaik selesai di Bapak. Yang mana kami masih saja lalai dan jauh dari kata taat, namun selalu ada daripada keinginan untuk bisa taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Bapak yang Allah ala bismillah pertanyaan tadi jelas Allah. Kalau pedagang Pak, tanyalah pedagang kue yang lagi ramai sekarang, pedagang sarung, pedagang tiap hari gitu. Mana hasil saya lebih bagus, lebih untuk apa saya kembali dan menonton 11 juta, ini cuma 7 juta rupiah gitu. Ada muhasabah. Kalau tanya tadi bagaimana kita menghadapi 15 terakhir, boleh masuk ke Quran, ya kita harus ada muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, jangan lalai, jangan lupa Bapak, memang hari tersisa 15 hari, tapi pada hakikatnya mungkin cuma 10 hari. Jadi kita harus benar-benar pasang target seperti mereka yang ngejar dunia, pasang target mereka harus keuntungan tahun ini sekian minimal. Kita juga harus target secara kualitas dan kuantitas. Target itu. Kenapa saya bilang 15 itu sehitunglah cuma 10, 5 hari terakhir itu sudah Wallahualam masih ibadah minyak gitu Pak. Sibuk dengan lebaran. Ya, dari rumah ngecek, beli itu, wah sibuk di pasar. Semuanya dia untuk baca masih. Puasa itu sudah nilainya puasa mendekat kepada Nabi SAW dan yang kita dapat tujuh lapar dan haus dan justru tidak sempat lagi. Sholat duha lewat dengan kesibukan di rumah tadi. Sekarang tinggal 10 hari kemudian. Nah, ada sebuah doa dari Allah kemudian mampu memanfaatkan waktu saat di akhir dengan ketaatan. Untuk para syabab dan anak muda, ya kita punya guru alhamdulillah banyak di Palembang ini. Majelis-majelis tetap ada. Jangan jauh dari mereka, jangan jauh dari majelis. Insya Allah kalau kita umpamakan diri kita ini adalah benda yang kotor barangkali Pak. Kalau kita dekat dengan sungai, dekat dengan laut, kita gampang mensucikan. Ya bau masuk sungai di situ hilang. Kecuali Allah kalau kita memang asal najasa, kita ini muntah najis dan lepas dari kesalahan dan kekotoran. Najis itu kalau dimasukkan ke air yang banyak diangkat suci. Tapi kalau kita jauh dari air, nambah kotor, nambah najis. Yang perlu kita perhatikan. Guru kita, ulama dan majelis adalah bagaikan lautan, tempat kita untuk membersihkan diri. Dan insya Allah kalau kita sudah bersih, nyebur, maka turun fawqa tuhri, suci di atas kesucian. Wallahu a'lam. Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
si A, jadi ibunya ini bawa putu. Nah ini yang curinya katanya. Apa mau kita bikin dia sakit ya? Mau bikin dia sakit, oke katanya. Kita bikin dia sakit. Nah, jadi yang anaknya itu bilang gini sama istrinya, karena anaknya itu nggak perlu ketemu sama ibunya langsung, karena takut ibunya itu sok kenapa nanti kan, ya anaknya emosi katanya. Jadi anaknya itu yang itu bilang gini, dia berani bersumpah, tapi bukan dia sendiri, semua orang bersumpah. Bersumpah itu yang lain menuduh, kalau yang dituduh itu bagi tertuduh, nah bersumpah atas nama Allah dengan Al-Quran, terus dihadiri oleh pemerintah, oleh ustaz, oleh kiai, membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi jangan cuma dia yang bersumpah kan gitu. Terus juga dia berani ganti uang itu, tapi dengan catatan kalau memang tidak terbukti, walaupun berapa tahun atau ini dia tak ganti kan 20 kali lipat, dan kalau memang dia akhirnya tak terbukti, kita bentuk di akhirat gitu deh. Nah, tapi masalahnya kan tak pernah ada jelas sampai sekarang, orang tua itu tidak bisa ditemui juga, jadi nyambang istilahnya. Ya, jadi kemarin disuruh sahabat orang tuanya itu menurut minta maaf ya. Jadi kalau ini bilang gini, minta maaf itu mau menyelesaikan masalah ini, tetap butuh anaknya mencuri, tapi biarlah kalau sudah tahu masalah ini tidak mencurinya, atau memang tidak bilang, tidak tahu jadi gitu, tidak tahu permasalahannya, kalau tidak ada penyelesaian dari awal sampai sekarang. Nah, jadi anaknya itu sudah capek dia berpikir orang tuanya, keluarganya kan, jadi dalam hati dia itu tak mau lagi punya kaki ke rumah orang tuanya itu gitu. Walaupun lebaran, walaupun orang tuanya sakit atau gimana gitu, katanya itu berdosa atau gimana? Kasih deh. Terus sudah tidak sesuai ini cerita, cuma perlu saya luruskan tentang apa ya. Ini kasus saudara kehilangan duit, lalu datang kepada ustaz. Jangan salah, itu bukan ustaz, ya, dukun. Kalau ustaz, saya punya teman banyak. Memang banyak orang yang mampu melihat hal seperti ini. Mereka tidak akan pernah menyebutkan siapa yang mati. Nah, ya, apalagi sampai tadi dia bukan berani. Bukan ustaz, dukun. Ya, dan dia bilang ini orang pintar. Kalau dia bilang orang pintar, yang datang ke pasar orang bodoh. Ya, maaf ya, bukan ustaz. Maaf, dukun juga ke sini cek kami pak. Imam berjumpa. Coba kamu pelajari. Ya. Beliau memperjelas sosok orang dan namanya. Kalau itu memang ente tahu langsung, memang itu orang ngatakan nanti aku kenal. Bukan cuma dari tabir uang, langsung dari uang yang ustaz itu bilang tadi itu, nggak tahu kan seperti itu bukan ustaz. Kalau dia kiai atau habib atau apa, dia bukan ustaz. Kalau disebut kiai atau disebut habib, dan tidak ada satu ustaz atau ulama akan mau membinasakan orang cuma urusan dunia. Jelas. Mudah-mudahan nanti salah dengar. Mudah-mudahan, ya. Kalau tidak salah dengar, itu orang salah. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib yang benar. Ya, kalau orang kiai itu bukan kiai yang benar. Kiai ulama tidak akan pernah mengucapkan orang cuma dengan nilai 20 juta. Jelas. Ya. Kesimpulan dari yang diceritakan tadi, ya. Kalau dia merasa nggak punya salah, lalu dia ngadu sumpah. Ya. Memang ketika tidak ada saksi, ini kan tidak jelas. Dia cuma nyinggung ya. Artinya dengan mata pandangan dia tadi itu bukan ainul basirah. Dia boleh jadi berteman jin. Orang itu bisa tahu malik itu siapa, boleh jadi itu jin temannya. Beda dengan ulama, dengan kiai, dan orang-orang soleh. Tapi kalau orang soleh sekali lagi tidak akan membuka aib manusia. Ya. Kemudian
mencuri. Demi Allah, aku tidak mencuri. Kalau orang sudah bersumpah dengan nama Allah, maka sumpahnya diterima. Kecuali kebalikannya, orang yang menuduh bersumpah berani juga kalau yang mencuri adalah dia, tapi sekarang tidak ada bukti. Jadi cuma satu pihak yang dituduh yang bisa bersumpah, katakan demi Allah, aku tidak mencuri. Terlepas nanti memang dia jujur dengan ucapan sumpahnya, maka dia selamat. Kalau dia ternyata berbohong cuma untuk menyelamatkan diri sampai bersumpah dengan nama Allah, dia pasti binasa celaka di dunia, boleh jadi sampai di akhirat pasti celaka. Ya. Kemudian orang yang menuduh, kalau kita misalnya mencuriga sama mencuriga kuat, tapi tidak ada bukti. Ketika seorang sudah menyebut nama Allah, lepaskan curiga itu. Hormati sumpah yang dibawa dengan menyebut nama Allah, lepas. Jelas. Kemudian dia bersumpah tidak akan mau injak rumah mamanya lagi, orang tuanya lagi. Ini sumpah demi Allah, aku tidak bakal lagi injak rumah mama, rumah bapak. Sumpah ini berlaku. Kalau dia langgar, dia kena kafarat. Sekarang kita tanya, sumpah seperti ini perlu dilanggar, boleh dilanggar atau dipertahankan? Ini termasuk salah satu sumpah yang dianjurkan untuk dilanggar. Seperti contoh, ada orang ribut dengan pengurus masjid, Pak. Ribut sampai yang jamaah tadi ngomong, aku dah lagi tengok lah. Demi Allah, dari malam yang akan bakal puncak masjid agung lagi. Ini suatu yang menuntut kebaikan buat dia. Sumpah ini sumpah madhmum, sumpah yang buruk. Maka kalau sumpah itu terjadi, dibatalkan. Dengan cara apa? Dia datang ke rumah tuanya. Dengan datang ke rumah tuanya, maka batal sumpah tadi. Dituntut dia untuk kalian yang sekarang berpuasa 3 hari. Dituntut berpuasa 3 hari. Sama seperti ini. Bersumpah dengan masuk masjid lagi. Masjid, ada taraweh, ada acara. Dengan masuk ini. Mempertahankan diri dari keberkahan, kemuliaan, pahala, keindahan dunia akhirat, atau bertahan dengan sumpah. Lepas ke sumpah itu. Masuk masjid, bayar dengan kafarat 3 hari puasa. Kalau kita bertahan, rugi dunia, rugi akhirat. Ada ulama besar masuk masjid, kita tak ajak demi. Ada jenazah orang soleh meninggal, tak nyolak ke. Rugi sepanjang. Sumpah seperti itu, sumpah yang salah, termasuk sumpah nanti mungkin bawaan dongkol, bawaan jengkel, bawaan kesel, dituduh. Maka sumpah tersebut karena orang tua adalah orang tua yang baik. Ya, bagaimanapun orang tua adalah orang tua dan ada hak untuk kita memusuhi mereka walaupun mereka berbuat kesalahan. Meminta tolong sama Allah, perlindungan kepada Allah, dan mendoakan mereka atas kesalahan mereka, dan minta kepada Allah menghidayah kepada mereka. Terus terlepas seorang anak kepada orang tua. Ya, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat datang mengeluh kepada Rasulullah atas waktunya setiap datang membela hartanya sampai dia mengeluh kepada Rasulullah. Setelah duduk ditanya Rasulullah, benar apakah kau tu macam membela harta anak kau? Benar ya Rasulullah, anak aku dia. Sehingga cerita bukan anak ini diberi kepada Rasulullah, tapi bapaknya diberi kepada Rasulullah. Walaupun disuruh untuk dia bersikap lebih baik dengan cara minta izin. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis, anta wa maluka di'ni, diri kau dan harta milik kau itu punya abah kau kalau. Ketika kalau kau nak jual oleh abah kau jadi hamba saya, berhak abah kau. Tidak ada hak tuntutan itu untuk menuntut bohong. Tuh kalau urusan dunia lain Pak. Ya, nyobit anak dia usah penjaga kita. Ya, kalau dunia Allah kalau masalah korupsi tadi Pak, ya, hukum pemerintah jalan ke penjaga ke dia kerjaan. Ya, Allah minta maaf, ada itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin ini masalah yang memang terjadi. Jadi sekali lagi saya harus bawahi kalau sudah kami ustaz, dikatakan ustaz, ya Pak kesini semua jadi kiai, mencari baik. Atau dia dari keturunan apa ya? Keturunan kiai, tapi ngajarkan untuk mencelakakan orang lain, itu salah. Dan itu salah besar. Artinya dukun dan guru dengan dukun tidak bisa. Bukan cara Islam. Ya. Kalau pun ada, diarahkan untuk cara yang lebih bijak, lebih baik, dengan cara melakukan anak dewa. Memang benar-benarnya dimaafkan itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja.
sampaikan. Juga kami minta maaf mungkin pertemuan terakhir kami sebentar waktu ini sampai lebaran. Minta maaf lahir batin kalau ada kesalahan kehilangan. Syukran untuk Allah Subhanahu dan beri kesempatan kepada kami untuk berbagi dan kami sampaikan bermanfaat dunia akhirat dan mesti disahid dan la alaina min al-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berubah sebentar ya, di bawah mana yang punya hajar secara selesai kita bisa ditanyakan sama Ustaz yang lain. Kalau tidak nyambung dengan pembahasan ada juga kan tidak nyambung dengan kita punya waktu kesannya 3:13 ya, kita dengan 19. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا حتى بالهوى. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه. حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامه واعدنا من مجيبه الندامه يوم القيامه. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فارق الفرقان ومنزل القران بالحكمه والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا يا ربنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن واحفظنا من الذنوب والآثام. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.